Ada satu hal yang harus kamu lepaskan dari sekarang. Karena inilah biangnya yang membuat langkahmu berat, membuat pikiran dan perasaan kamu jadi berat. Bahkan ujung-ujungnya membuat badan jadi berat, jadi nggak sehat. Tanpa kita sadari, kita tuh kayak tanda petik terdidik, terdoktrin bahwa apapun yang kita alami, masalah apapun, persoalan apapun, kita kayak yang secara otomatis pengen tahu jawabannya sekarang juga. Kenapa sih ini terjadi padaku? Kenapa sih kok dia jahat banget? Kok harus aku yang ngalamin ini sih? Ada apa sih? Kok begini banget hidupku? Kenapa? 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 Kenapa kok dia mengabaikan aku? Kenapa kok dia tega banget? Kenapa aku harus mengalami semua masalah berat ini? Aku nggak mau. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku yang mengalami ini? Kenapa? Tahukah Anda, secara psikologis, pertanyaan di otak kita, kenapa ini nih yang membuat kita terasa berat, yang membuat kita tuh nggak bisa menikmati hidup. Kita harus tahu satu kebenaran. Ini tidak hanya pengetahuan, tapi kebenaran. Kebenaran itu levelnya di atas knowledge, di atas pengetahuan. Kebenarannya adalah apa yang kamu alami sekarang, masalah atau persoalan apapun yang kamu alami sekarang, selalu jawabannya itu nanti. Kenapanya itu akan terjawab nanti, bukan sekarang. Sebagai contoh supaya kita mengerti ya, saya nggak mau omongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri aja. Jujur, saya sharing, di masa kecil saya itu banyak kepahitan. Masa-masa kelam, masa-masa sulit, masa-masa tidak bahagia. Jujur secara manusiawi, Dedi kecil bertanya, kenapa ya? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa dia begini sama aku? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa? Nah, kenapa ini memang tidak terjawab waktu itu. Sama sekali tidak terjawab. Nah, terjawabnya tuh sekarang. Ternyata semua kekelaman di masa lalu, kepahitan di masa lalu, terjawabnya sekarang. Yaitu bahwa saya bisa sharing, saya bisa bantu meringankan beban orang lain. Dan jatuhnya nggak omdo. Omdo tuh omong doang. Jatuhnya nggak teori tok. Kenapa? Karena saya ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak punya power untuk meringankan beban orang lain. Jatuhnya omdo, omong doang. Kalau saya renungkan ya, andai kata masa kecilku baik-baik saja, manis-manis saja, mungkin tidak akan seperti sekarang. Aku tidak mendalami psikologi, nggak bikin channel YouTube, nggak bikin training yang menterapi banyak orang sehingga lega, dan lain-lain sebagainya. Every scar has its own destiny. So, bahasa Inggris gue. Padahal menghafalkannya 2 tahun. Bro kakak. Artinya, setiap luka itu ada tujuan takdirnya. Nah, tujuan takdirnya kamu nggak tahu sekarang, nggak tahu. Nanti taunya. Walaupun kamu berkata bahwa ada apa yang bagus, Mas, di kepahitanku sekarang, di kesengsaraanku sekarang. Nggak ada bagus-bagusnya, Mas. Selalu ingat ya, dalam keburukan, di dalamnya tersimpan bibit kebaikan. Kelihatannya saja buruk, rasanya saja pahit. Apapun masalahmu misalkan, aduh, kenapa ya aku di PHK? Aku ada salah apa? Kenapa ya? Nah, kita nggak tahu ke depannya gimana. Siapa tahu yang sekarang ini memang tidak baik untukmu. Tuhan izinkan kamu seolah-olah kamu dibuang untuk disediakan yang lebih baik lagi. Atau bisa jadi untuk tujuan keselamatan. Kadang suatu persoalan itu diizinkan terjadi untuk menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar. Misalkan ya, kita yang mau berangkat kerja, akan berkendara ke suatu tempat, tiba-tiba yang kita bisa sakit perut, tiba-tiba kita yang di rumah ada masalah apa, hanya untuk mencegah kita tidak pergi lebih cepat, hanya mencegah kita 2-3 menit atau mencegah kita sekian puluh menit untuk terhindar dari titik kejadian sesuatu yang gak enak di perjalanan. Kita tuh sering matok bahwa rezeki harus selalu yang diterima. Itulah kelemahan kita. Padahal ada jenis rezeki lain, bahwa kita dihindarkan dari hal yang buruk. Kan kita nggak pernah tahu tuh. Kan mohon maaf. Siapa tahu minggu lalu harusnya kamu terkena apa, malah terhindarkan nggak kena. Kan kamu nggak tahu. Rezeki penghindaran. Saya menyebutnya begitu. Rezeki dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Rezeki penghindaran. Kan kita nggak pernah tahu ya. Banyak kerugian dihindarkan dari hidup kita. Banyak kecelakaan dihindarkan dari hidup kita. Sebagai contoh ya, ada anak yang punya orang tua toksik. Orang tuanya tuh toksik banget, marah-marah, maki-maki, bahkan mohon maaf nyumpah-nyumpahin. Kayaknya tuh nggak mungkin ada kebaikan dalam persoalan ini. Kenapa aku mengalami ini? Kenapa harus aku mengalami ini? Kenapa papa mama jahat? Kenapa? Memang kayaknya gelap gitu loh. Tapi one day kamu akan tahu. Ternyata kamu dipersiapkan untuk sesuatu. Ada sebuah kisah di mana seseorang menyelamatkan nyawa orang lain. Orang ini sudah depresi banget, mau mengakhiri hidupnya. Nggak ada yang bisa nasihatin dia, nggak ada. Siapapun, sampai dibawa ke ulama, ke Pak Kiai, nggak ada yang bisa nasihatin dia.
Ujung-ujungnya dia tuh bisa mau bangkit lagi hanya gara-gara seseorang yang bukan orang yang hebat, orangnya biasa aja, tapi hanya karena orang ini pernah ngalamin hal yang serupa, penolakan-penolakan di masa kecil, luka-luka batin di masa kecil. Orang ini menasihati dia hanya berkata simple, aku juga pernah ngalamin, pahit banget memang punya orang tua yang seperti itu, yang gak adil, yang menyakiti, tapi aku bisa lewat juga. Semoga kamu juga bisa ya melewati semuanya. Kita senasib dan kita teman dalam kehidupan ini. Kita sahabat untuk saling menguatkan. Kata-kata sederhana, bukan yang canggih-canggih pakai teori-teori apa, enggak. Ternyata akhirnya dia bisa bangkit. Kok bisa? Saya yakin bukan kata-kata indah yang menguatkan dia, bukan kata-kata canggih yang membuat dia bangkit, bukan kata-kata motivator yang kompleks banget, yang jago dalam bahasa, bukan. Tapi karena ada energi di situ. Kata-kata yang keluar dari batin yang pernah mengalami. Itu energinya beda loh kekuatannya. Frekuensinya tuh beda loh. Saya nggak mau muluk-muluk menjanjikan kamu apa-apa dalam video ini. Paling tidak ya, semua persoalanmu hari ini, sepahit apapun, seburuk apapun itu, suatu saat nanti paling tidak itu modal kekuatan untuk kamu berhak, untuk kamu berwenang ngomong ke seseorang dan dia dibangkitkan. Dia diringankan bebannya. Orang-orang lain gak bisa ngomongin dia karena mereka gak ngalamin. Mereka omdo doang jatuhnya, teori doang. Kamu enggak, kamu ngalamin. Kamu berhak, kamu berwenang untuk mengatakan sesuatu. Dan beda kekuatannya. Suatu saat kamu akan meringankan beban seseorang. Dan kamu akan rasakan, oh ternyata ini toh jawabannya. Supaya aku bisa bermanfaat, bisa meringankan, bisa memudahkan bahagia orang lain. Paling tidak itu yang kita bisa lihat di masa depan. Hal-hal lain yang mungkin saja terjadi, perbaikan karir, kamu dimuliakan, punya rezeki lebih banyak, kamu bisa menikmati hidup lebih luas, berkenalan ke lebih banyak orang. Saya mengalami ya, banyak ujian dalam hidup saya, ujung-ujungnya tuh membawa saya kepada perkenalan dengan orang-orang lain, pertemanan-pertemanan yang hebat, yang gak mungkin saya raih, yang gak mungkin saya alami kalau saya gak mengalami ujian itu. Saya jadi ngerti ini itu yang gak mungkin saya akan masuk ke dunia pengetahuan itu kalau saya tidak mengalami ujian-ujian tersebut sebelumnya. Saya ulangi ya, berhentilah bertanya mengapa, kenapa, mengapa aku mengalami ini, mengapa. Berhentilah bertanya demikian. Stop. Karena rahasia dalam hidup ini adalah jawaban atas apa yang kamu alami. Mengapa-mengapanya itu, jawabannya nanti. Nanti itu kapan saya nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Bulan depan, tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, itu nanti, bukan sekarang. Dengan sering bertanya mengapa, kamu membebani diri kamu sendiri. Tahu nggak? Seringkali tuh beban yang diujikan ke kita tuh nggak gede-gede amat kayak yang kamu rasain. Tapi karena kamu terlalu merasa-rasa, memikir-mikir, akhirnya jadi berat gitu loh. Kadang kita hanya perlu jalanin aja dulu, ngalir aja dulu. Sambil berdoa dan berusaha loh ya, bukan cuma ngalir tok, bukan. Yang penting tuh, ketika kita dalam persoalan, dalam tantangan tertentu, dalam penderitaan, berdoalah, mendekatkan diri pada Tuhan. Sambil berusaha, sambil berikhtiar apa yang bisa diusahakan. Jangan cuma diem tok. Sambil menunggu jawaban Tuhan, ini kenapa sih ini terjadi? Dan untuk membuka pintu apa sih kepada diriku? Pintu rezeki kah? Pintu perjodohan pertemanan kah? Pintu kesehatan kebahagiaan kah? Kan kita nggak tahu ke depannya. Satu hal ini harus kamu lepaskan. Lepaskanlah pertanyaan-pertanyaan mengapa. Itu bikin capek hati. Tugas kamu hanya berdoa, menjalani dan berusaha yang kamu bisa. Sisanya tunggu jawaban Tuhan. Dan keadilan dari Tuhan itu adalah rahasia Tuhan. Maaf kalau saya kurang sopan ya. Jangan lancang untuk berusaha masuk ke areanya Tuhan. Ingin berusaha masuk ke wilayahnya Tuhan mengenai masa depan. Pokoknya aku harus segera dapat jawaban. Pokoknya aku harus segera mendapat keadilan Tuhan. Siapa kita gitu loh, yang berani-beraninya untuk pengen speed up, mempercepat pintu keadilan segera terbuka, pengen mempercepat jawaban Tuhan agar segera datang. Kita gak bisa gitu. Namanya juga kita ini hamba gitu loh. Rela menjalani dan lihatlah, gak ada sabarmu yang sia-sia. Keadilan Tuhan akan datang. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training.
Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.